Shalom, adik di sekolah minggu dimanapun berada. Berjumpa lagi dengan Kak Nover di ibadah sekolah minggu. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengar cerita firman Tuhan. Mohon kemurahan Tuhan, Roh Kudus Tuhan mendiami hati kami. Sehingga ya Tuhan, kami dapat mengerti, memahami setiap firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Adik-adik yang terkasih, saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang menjadi perenungan kita, yang menjadi bahan cerita kita hari ini. Yuk, yang punya Alkitab, ambil Alkitabnya. Kita buka dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-14, kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-36 sampai ayat 37. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-14, kemudian dilanjutkan di ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-37. Mari Kak Nover akan membacakannya, adik-adik dapat mengikuti di tempat masing-masing. Beginilah firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus." Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Demikianlah firman Tuhan. Siapa di sini yang mengenal Tuhan Yesus? Wah, mantap semuanya. Siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? Bagus sekali. Kalau gitu Bang Nover mau tanya, siapa yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Ada yang percaya? Wah, mantap. Kira-kira apa ya yang membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Wah, Tuhan Yesus pernah membuat banyak mukjizat sewaktu dia berada di dunia ini. Kira-kira ada yang masih ingat apa mukjizatnya? Ya, betul sekali. Apa aja? Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, apalagi meredahkan badai, apalagi. Wah, banyak sekali yang Yesus telah lakukan dan membuktikan bahwa dia adalah Tuhan. Nah, kira-kira ada yang percaya nggak bahwa Yesus adalah Kristus dan Juru Selamat? Percaya. Kira-kira apa ya yang membuktikan bahwa Yesus adalah Juru Selamat, adalah Kristus? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Kita baru memperingatinya beberapa minggu yang lalu, yang membuktikan bahwa Yesus adalah Kristus dan Juru Selamat, yaitu Dia telah mati di atas kayu salib, menggantikan setiap kita yang berdosa. Dan tidak hanya sampai di situ, pada hari yang ketiga apa yang terjadi? Dia bangkit, dia naik ke surga, yang menandakan bahwa kuasa si iblis telah kalah dan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan dan menang melawan si iblis. Luar biasa. Kalau hari ini adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus atau Juru Selamat. Tapi adik-adik terkasih, di cerita kita tadi, ternyata pada zaman itu, pada dahulu kala, ternyata ada orang-orang yang tidak percaya
bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan adik-adik, mereka sudah melihat, sudah tahu, sudah merasakan bagaimana mukjizat-mukjizat yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Tetapi mereka tidak percaya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Siapakah mereka? Ya, mereka adalah orang-orang Yahudi yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik yang terkasih, di cerita yang kita baru dengarkan tadi, ternyata ketika Tuhan Yesus mati, bangkit, dan kemudian dia naik ke sorga, dia memberikan janji kepada murid-muridnya, yaitu dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Pada hari itu, murid-murid Tuhan Yesus mendapatkan janji yang telah diberikan oleh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Dan mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus yang luar biasa, yang telah menyelamatkan orang berdosa, yang telah memberikan kemenangan kepada setiap orang yang datang di Yerusalem pada saat itu. Adik-adik yang terkasih, apa yang terjadi? Ketika saat itu murid-murid Tuhan Yesus, para rasul, mereka berbahasa lain menceritakan tentang Tuhan Yesus karena kuasa Roh Kudus telah memenuhi mereka. Tetapi melihat kejadian itu, orang-orang Yahudi yang melihat itu, mereka mengejek para murid-murid Yesus, mengatakan bahwa murid-murid Tuhan Yesus telah mabuk anggur sehingga mereka berbicara seperti itu. Adik-adik yang terkasih, mendengar ejekan daripada orang-orang Yahudi itu, para murid-murid tadi yang dipimpin oleh Rasul Petrus berdiri dan dia berkhotbah. Dia mengatakan kepada semua orang yang hadir pada hari itu, "Hai kamu orang Yahudi, orang Israel, dengarkan dan camkanlah ini." Petrus mengatakan bahwa Yesus yang telah disalibkan itu adalah Tuhan dan dia juga adalah Juru Selamat. Petrus menceritakan hal itu kepada semua orang yang hadir pada hari itu. Akhirnya adik-adik yang terkasih, ketika mendengar khotbah Petrus itu, apa yang terjadi? Semua orang yang mendengar, yang hadir di situ, mereka terharu mendengar betapa Tuhan Yesus mengasihi mereka, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan mereka berkata kepada Petrus, "Petrus, apakah yang kami bisa lakukan agar kami juga bisa mendapatkan keselamatan?" Akhirnya Petrus pun mengatakan kepada mereka, "Kalian harus bertobat dan mempercaya kepada Tuhan Yesus, serta kalian harus memberi diri kalian dibaptis." Akhirnya adik-adik, pada hari itu juga setelah Petrus berkhotbah, apa yang terjadi? Kira-kira 3.000 orang diselamatkan, bertobat dan memberi diri mereka dibaptis. Dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Wah, luar biasa sekali. Sebuah peristiwa yang sangat-sangat luar biasa yang bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus lewat Roh Kudusnya kepada orang-orang yang hadir pada hari itu. Nah, adik-adik yang terkasih, kira-kira apa pesan firman Tuhan kepada kita hari ini? Yang pertama, adik-adik, siapa di sini yang masih belum percaya, masih ragu-ragu kepada Tuhan Yesus? Ada? Hari ini firman Tuhan katakan kepada kita bahwa Yesus yang kita percaya, yang kita baca dari Alkitab, dia adalah benar-benar Tuhan yang memimpin kehidupan kita, dan dia juga adalah Juru Selamat yang menyelamatkan kita dan memberi kita kepastian keselamatan, dan kita pasti bersama-sama dengan dia dalam kerajaan surga. Adik-adik
yang hari ini mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka apa yang perlu kita lakukan? Kalau orang-orang banyak yang mendengar firman Tuhan hari itu, mereka mau bertobat, mereka mau percaya kepada Yesus, mereka mau memberi diri mereka dibaptis, apa yang kita bisa lakukan? Pada hari ini, siapa adik-adik yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, maka langkah yang pertama yang ada dilakukan adalah, pertama, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Yang kedua, membuka hatimu, menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang memimpin kehidupanmu. Yang ketiga adalah bertobat. Apa artinya bertobat? Meninggalkan kehidupan yang lama, meninggalkan dosa yang lama, dan percaya kepada Tuhan Yesus. Jika itu yang kamu inginkan, pada hari ini Bang Nover ajak kita berdoa kepada Yesus dengan iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan Juru Selamat. Adik-adik bisa mengikuti doa Bang Nover. Kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya yang telah menebus dosa-dosa saya. Masuk ke dalam hati saya, menjadi Tuhan yang memimpin kehidupan saya. Dan sebagai buktinya, saya mau bertobat, meninggalkan dosa saya, dan percaya kepada Yesus Kristus saja. Dan pada hari ini, saya percaya, saya pasti bersama dengan Tuhan Yesus, karena saya percaya kepadanya. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, ini adalah sebuah keputusan yang terindah yang kamu telah ambil hari ini. Dan Yesus berjanji, setiap orang yang percaya kepadanya diberikan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu telah ada dalam diri adik-adik semuanya. Dan pada hari ini adik-adik telah menjadi lahir baru, menjadi anak-anak Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ingin kamu semua yang telah percaya kepada Tuhan Yesus bertumbuh menjadi anak-anaknya lewat 5B. Apa? 5B. Yang pertama, membaca Alkitab. Baca Alkitab. Dalam Alkitab kita akan melihat, kita akan membaca bagaimana Yesus menyelamatkan setiap kita. Yang kedua adalah dengan cara berdoa, kita berkomunikasi kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga yaitu beribadah, rajin ke sekolah minggu. Yang keempat, bersekutu. Yang kelima yaitu bersaksi, menceritakan tentang Tuhan Yesus, sama seperti para rasul-rasul yang menceritakan tentang Tuhan Yesus. Oleh karena itu, pada hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa Allah telah memberikan kuasa, ada kuasa di dalam diri Tuhan Yesus. Dan itu yang kita imani pada hari ini. Sebagai ayat hafalan kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-36. Kisah Rasul pasal 2 ayat 36, begini firman Tuhan. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Oleh karena itu pada hari ini juga firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita juga harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Demikian firman Tuhan kepada kita hari ini. Mari kita kembali berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu kepada kami hari ini. Mengajarkan kami, mengingatkan kami, meneguhkan kami bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus Juru Selamat kami yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan firman-Mu, biar Roh Kudus-Mu terus memimpin kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucapkan syukur untuk firman-Mu. Amin.